wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rusnita Eka Safitri, Saya Dini Amelia Putri Hamzah. Saya Gabriela Claudia Siegian. Saya Miftahul Nursifa. Saya Siti Melani. saya Regita Rahma Aulia, Saya Herman Nurhaliza. Saya Nur Haidatul Aulia. Saya Vindia Lestari. Dan saya Hadijah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan simulasi hubungan antara erosi, lahan kritis, dan banjir di Das Maluka. Tepatnya kami sekarang berada di Subdas Banyu Irang. Hai teman-teman, hari ini kami akan melakukan observasi mengenai simulasi hubungan antara erosi, lahan kritis, dan banjir di Das Maluka. Nah, tepatnya sekarang kami berada di Subdas Banyu Irang, Kalimantan Selatan. Analisis ini menggunakan 3 parameter utama. Yang pertama yaitu kelerengan, yang kedua jenis tanah, dan yang terakhir itu tutupan lahan. Mengapa demikian? Karena ketiga parameter tersebut saling berkaitan dalam mempengaruhi kondisi lingkungan suatu daerah. Seperti yang kita tahu, erosi merupakan proses pengikisan tanah oleh air atau angin. Apabila terjadi secara terus-menerus, erosi dapat menurunkan kualitas lahan hingga menjadi lahan kritis. Kondisi lahan kritis kemudian menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan sehingga menyebabkan resiko banjir. Nah, melalui simulasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana karakteristik Das Maluka mempengaruhi terjadinya erosi, lahan kritis, dan banjir. Gambaran umum Das Maluka. Das Maluka merupakan salah satu daerah aliran sungai di Kalimantan Selatan yang memiliki kondisi topografi dan penggunaan lahan yang beragam. Wilayah ini terdiri atas daerah datar, landai, hingga curam yang mempengaruhi pola aliran air di dalam das. Yang dimana dalam suatu das, seluruh air hujan yang jatuh akan mengalir menuju sungai utama. Kondisi fisik wilayah seperti jenis tanah, kemiringan lereng, dan vegetasi sangat menentukan besarnya infiltrasi dan limpasan permukaan. Ketika kondisi das masih baik, sebagian besar air hujan akan meresap ke dalam tanah. Sebaliknya, jika kondisi das mengalami kerusakan, maka air akan lebih banyak mengalir di permukaan dan meningkatkan resiko erosi maupun banjir. Berdasarkan peta kelerengan Das Maluka, wilayah ini memiliki kelas kelerengan datar, landai, agak curam, dan hingga sangat curam. Lokasi pengamatan lapangan berada di kelas kelerengan agak curam. Kelerengan merupakan faktor penting yang mempengaruhi besarnya erosi. Semakin curam suatu lereng, semakin tinggi kecepatan aliran permukaan terbentuk saat turun hujan. Kecepatan aliran tinggi Meningkatkan kemampuan air untuk melepaskan dan mengangkut partikel tanah. Oleh sebab itu, daerah ini dengan agak curam hingga sangat curam memiliki potensi erosi yang lebih besar dibandingkan dataran rendah. Oke, selanjutnya jenis tanah. Berdasarkan peta jenis tanah Das Maluka, wilayah pengamatan termasuk kawasan yang didominasi oleh kompleks potsolik merah kuning dan laterik. Tanah potsolik merah kuning merupakan tanah yang telah mengalami papulakan cukup lanjut. Struktur tanah ini relatif mudah mengalami kerusakan apabila tidak dilindungi oleh vegetasi yang menandai. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, partikel tanah dapat terlepas dan terbawa oleh aliran permukaan. Kondisi tersebut menyebabkan tanah pada wilayah ini memiliki tingkat cukup tinggi terhadap erosi. berdasarkan peta tutupan lahan Das Maluka, lokasi pengamatan termasuk dalam kawasan pertambangan. Aktivitas pertambangan menyebabkan berkurangnya tutupan vegetasi dan meningkatnya luas lahan terbuka. Kondisi tersebut mengurangi kemampuan lahan dalam melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan. Hasil observasi lapangan menunjukkan dominasi material batuan, kerikil, dan tanah terbuka dengan vegetasi yang relatif jarang. Kondisi ini menyebabkan tanah lebih rentan mengalami pengikisan ketika terjadi hujan. Berbeda dengan kawasan perhutanan yang mampu menahan aliran permukaan, area pertambangan memiliki kemampuan infiltrasi yang lebih rendah sehingga berpotensi meningkatkan limpasan permukaan. Selanjutnya, proses terjadinya erosi. Erosi diawali ketika air hujan jatuh ke permukaan tanah. Tumpukan butiran hujan menyebabkan partikel tanah terlepas dari tempat asalnya. Pada lokasi yang memiliki lereng agak curam dan tutupan vegetasi rendah, partikel tanah yang terlepas akan lebih mudah terbawa aliran permukaan. Proses tersebut berlangsung secara berulang setiap kali terjadi hujan. Apabila tidak dikendalikan, jumlah yang hilang semakin besar dan menyebabkan penurunan kualitas lahan. Erosi yang terjadi secara berulang menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas atau topsoil yang mengandung unsur hara dan bahan organik. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya kualitas tanah serta kemampuan lahan dalam mendukung pertumbuhan vegetasi. Pada lokasi pengamatan terlihat dominasi tanah terbuka dan material batuan yang menunjukkan adanya degradasi lahan.
Kondisi tersebut merupakan salah satu indikasi terbentuknya lahan kritis. Apabila tidak dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan, proses degradasi dapat terus berlangsung dan menyebabkan kerusakan lahan yang akan lebih luas. Lahan kritis memiliki kemampuan menyerap air yang lebih rendah dibandingkan lahan yang masih memiliki tutupan vegetasi yang baik. Ketika hujan turun, sebagian besar air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di permukaan sebagai limpasan. Semakin luas lahan kritis yang terbentuk, semakin besar pula volume limpasan yang menuju sungai. Kondisi ini menyebabkan peningkatan debit sungai dalam waktu yang relatif singkat. Apabila kapasitas sungai tidak mampu menampung debit air tersebut, maka potensi terjadinya banjir akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil analisis, hubungan antara parameter dapat dijelaskan melalui suatu rangkaian proses yang saling berkaitan. Kelerengan agak curam meningkatkan kecepatan aliran permukaan. Jenis tanah kompleks, polsodik, merah, kuning, dan laterik memiliki kerentanan terhadap erosi. Tutupan lahan pertambangan menyebabkan berkurangnya vegetasi pelindung tanah. Kombinasi ketiga faktor tersebut meningkatkan potensi erosi. Erosi yang berlangsung terus-menerus menyebabkan lahan mengalami degradasi hingga menjadi lahan kritis. Lahan kritis kemudian mengurangi kemampuan infiltrasi tanah dan meningkatkan limpasan permukaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko banjir di wilayah Das Maluka. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi kelerengan, jenis tanah, dan tutupan lahan memiliki pengaruh yang saling berkaitan terhadap terjadinya erosi, lahan kritis, dan banjir di Das Maluka. Lokasi pengamatan berada pada wilayah didominasi oleh jenis tanah kompleks, potsolik, merah, kuning, dan laterik, serta tutupan lahan pertambangan. Kondisi tersebut menyebabkan permukaan tanah lebih rentan terhadap proses erosi. Erosi yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan hilangnya lapisan tanah atas dan menurunkan kualitas lahan hingga membentuk lahan kritis. Lahan kritis selanjutnya mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga meningkatkan limpasan permukaan dan risiko terjadinya banjir. Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi tanah dan air, revegetasi lahan terbuka, serta pengelolaan kawasan pertambangan yang berkelanjutan untuk mengurangi potensi erosi dan menjaga fungsi Das Maluka. Sekian paparan video simulasi mengenai hubungan erosi, lahan kritis, dan banjir di Das Maluka yang telah kami sajikan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.